Perdana Menteri Israel meminta pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog atas kasus korupsi yang menimpanya. Tindakan Netanyahu ini memicu gelombang unjuk rasa di Israel. Ratusan warga Israel bersama anggota parlemen oposisi menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv. Mereka menuntut agar kasus korupsi yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus dilanjutkan proses hukumnya. Netanyahu diketahui telah menjalani sidang selama 5 tahun atas 3 kasus korupsi, termasuk suap hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ia bersama istrinya Sarah diduga menerima barang-barang mewah seperti perhiasan, miras, cerutu, hingga uang senilai $260.000 Amerika Serikat atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Seorang pemuda Palestina mengubah kendaraan lapis baja Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Yahya Izey menyediakan sumber pengisian daya ponsel bagi dirinya dan warga Gaza di tengah dampak genosida penjajah Israel. Izey mengatakan atau mengingat langkah awal proyeknya yakni dengan memasang panel surya di atap rumah tetangganya. Lalu ia memasukkan kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan kabel pengisian daya dan stop kontak. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Ratusan pengungsi korban banjir bandang di Kecamatan Pauh, Kota Padang mulai terserang penyakit ispa dan diare hingga kekurangan air bersih. Sejumlah korban banjir masih bertahan di posko pengungsian, mulai terserang penyakit ispa, diare, dan gangguan kesehatan lain akibat udara yang tercemar dan kurangnya air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengandalkan air mineral isi ulang serta suplai tangki air yang didistribusikan PDAM dan relawan. Tidak hanya itu, pasca banjir, tumpukan material lumpur yang mengering memenuhi badan jalan. Setiap kali kendaraan melintas, debu pekat berteberangan sehingga memperparah kondisi lingkungan warga. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Budi Sunandar di Kecamatan Pauh, Kota Padang, dan rekan Indra Mulia Siagian yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ke rekan Budi terlebih dahulu. Selamat pagi, Budi. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah masih banjir dan bagaimana nih kondisi warga yang terdampak banjir di sana? Selamat pagi, Zila. Selamat pagi, Bayu. Ya, pemirsa. Saat ini untuk genangan banjir sudah tidak ada lagi di wilayah Kota Padang. Namun sekitar 300 orang warga masih tetap bertahan di lokasi pengungsian yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pauh, Kecamatan Koto Trangah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Nanggalo.
Nah, untuk saat ini bantuan sudah terus mengalir, bantuan logistik terus mengalir ke posko-posko yang sudah didirikan oleh pemerintah, baik itu bantuan logistik, pakaian, siap saji, kemudian obat-obatan. Namun yang terkendala saat ini adalah pasokan air bersih serta trauma healing untuk anak-anak. Kelompok yang paling rentan itu adalah anak-anak dan orang tua. Gila. Baik, untuk masalah air bersih ini apakah ada tindakan dari pemerintah untuk dapat segera mensuplai air bersih untuk para warga? Ya, dari kemarin pihak PDAM sudah melakukan perbaikan di sejumlah intake dan mesin-mesin yang berada di daerah Gunung Nago, yang ini di Sungai Batangkuranji, untuk menyuplai kebutuhan air bersih warga. Sementara air bersih dibantu dengan mobil-mobil tangki ke setiap posko pengungsian. Gila. Baik, lalu bagaimana dengan langkah pemerintah untuk memperbaiki fasilitas dan juga rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir? Untuk saat ini mungkin penanganan difokuskan kepada akses jalan, untuk membuka akses jalan yang selama ini putus dan tersendat. Untuk perbaikan rumah, belum ada informasi resmi dari pemerintah saat ini. Karena kita di jurnalis di lapangan sangat susah sekali untuk mendapat informasi dari pemerintah terkait tentang info-info dan yang harus kita dapatkan, baik itu data maupun untuk wawancara resmi. Gila. Apa yang menjadi kendala rekan Budi dalam hal ini? Ya, kita rekan-rekan wartawan kesulitan untuk mencari narasumber yang kompeten ya, untuk menyampaikan informasi tentang bencana banjir ini. Gila. Baik, terima kasih rekan Budi, dan sekarang kita beralih ke rekan Indra di Tapsel. Baik, rekan Indra, bagaimana kondisi korban banjir di sana? Apakah warga sudah mulai beraktivitas normal? Ya baik, jelas dapat kita informasikan hingga saat ini warga masih berada di posko pengungsian yang tersebar di sejumlah daerah ya, wilayah, di mana hingga saat ini mereka belum ada melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja mereka kembali ke kediamannya yang terdampak banjir kemarin dan sorenya mereka akan kembali lagi. Begitulah aktivitas mereka sehari-hari juga. Berarti saat ini di pengungsian juga sudah tidak begitu banyak orang lagi begitu ya, rekan Indra ya? Tidak, mereka masih bertahan di situ. Lantaran kan di lokasi banjir sendiri kemarin yang kediaman mereka sudah mengalami kerusakan sehingga mereka tidak dapat bertahan di sana. Makanya mereka akan kembali ke posko pengungsian, Gila. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan pasca banjir yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Kalau pemerintah sendiri hingga saat ini belum ada bergerak sama sekali ya, namun TNI Polri dan relawan serta tim SAR inilah yang bergerak menuju area tersebut. Di mana saat ini udah akses jalan sudah terbuka dan membuat bantuan logistik itu lebih cepat sampai kepada para pengungsi juga. Oke, berarti untuk saat ini apa prioritas bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Hingga saat ini para pengungsi masih membutuhkan air bersih, jelas. Pasalnya sejak banjir bandang kemarin mereka kesulitan sehingga beberapa orang para pengungsi ini mengalami sakit mulai dari diare, demam hingga batuk dan lainnya. Oke, kalau untuk obat-obatan apakah terpenuhi kebutuhannya di sana? Berdasarkan informasi yang kita terima ya dan pantauan kita sendiri ya, jelas itu obat-obatan dari Medan sudah mulai tiba ke sejumlah posko pengungsian yang jelas. Baik, terima kasih informasinya Indra dari Selatan, juga tadi sebelumnya ada rekan Budi Sunandar dari Padang. Selamat bertugas kembali teman-teman, salam sehat selalu, selamat pagi. Ya, pemirsa, 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir.
Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan.